Semangat. Tadi kita ada di sana. Sepi. Oke Anda. Mana ini? Mana gitu? Disclaimer. Ini bukan konten bisnis ya. Halo guys, hari ini Landstem akan ke Gunung Kelut, bukan ke Gunung Kelutnya ya, tapi lebih ke wisata Gunung Kelut yang ada di bawah. Jadi nggak trekking, nggak mendaki. Saya dengan teman saya 2 orang. Ya, orangnya. Halo guys, kita lagi preparing ya. Preparing semua alat-alat. Siap-siap mau ke Gunung Kelut. Kita nanti akan berangkat jam Estimasi jam 4 ya itu. Nah, kita akan berangkat jam 4 ya. Jam 4. Sebentar lagi kita berangkat. Seharusnya hari ini kita ke Pronojiwo. Tapi kita tunda dulu karena apa? Karena kemarin di berita katanya Gunung Semeru erupsi ya. Gunung Semeru erupsi dan sampai sekarang masih berkabut. Soalnya ini juga mendadak ya, rencananya baru direncanakan kemarin ya. Iya. Baru direncanakan kemarin kita ke Gunung Kelut. Oke, persiapannya sudah selesai. Kali ini kita akan berangkat ke Kelut. Ini sudah jam 4. Kenapa jam 4? Karena nanti supaya nggak kesiangan dan panas di sana ya. Oke, ikuti kami terus di Landstem. Halo guys, kembali lagi di channel kita Landstem. Hari ini Landstem akan mengajak kalian ke tempat wisata yang sudah tidak asing lagi, yaitu Gunung Kelut. Gunung Kelut berada di Provinsi Jawa Timur, tepat di perbatasan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 1731 meter dari permukaan laut, gunung ini terkenal sebagai salah satu yang masih aktif sekaligus paling indah, menjadikannya sebagai tempat pilihan para pendaki maupun wisata lokal. Perjalanan dari awal sampai lokasi memakan waktu sekitar 2 jam. Dan setelah kita memasuki wilayah Gunung Kelut, kita langsung disuguhkan oleh lembah Kelut yang sangat indah. Bener banget bro, tapi jangan senang dulu. Perjalanan kita masih beberapa kilometer lagi, dan kemungkinan masih banyak hal-hal menakjubkan yang menanti kita. Terus.
Dari sini kita bisa melihat lembah Gunung Kelut yang diselimuti kabut tipis, menambah kedramatisannya dan cocok buat kalian yang ingin bersuah foto. Itu oke ini berarti men. Oh, pukul 7. Hah? Pukul 7. Sepertinya kita datang lebih awal ya guys. Pintu gerbang Kelut masih ditutup dan terdapat papan tertuliskan waktu kunjungan pukul 7. Yo, ya mesti. Akhirnya setelah menunggu beberapa saat, pengelola wisata membukakan gerbangnya untuk kita para pengunjung. Kita tadi ke sini jam berapa ya? 4. Kita berangkat dari rumah sekitar jam 4. Terus sampai sini jam sekitar setengah 7. Setengah 7 kita ya. Sampai sini ternyata guys. Sini kalau ke sana kayaknya nggak bisa. Untuk portnya sampai di sini kita parkir. Di sini adalah batas yang diperbolehkan untuk pengunjung membawa kendaraan bermotor. Selebihnya, kita memilih untuk berjalan kaki atau naik ojek yang sudah disediakan pihak pengelola Gunung Kelut. Lihat pemandangannya guys. Jai. Oke guys, sebenarnya tadi kita bisa saja untuk apa menyewa ini ojek ya. Tapi lebih baik jalan kaki seperti ini, lebih menikmati indahnya, lebih menikmati perjalanannya sambil menikmati lelahnya. Dingin. Semangat. Semangat. Hidup. Baru beberapa langkah, beberapa meter sudah ngos-ngosan guys. Mari kita bekerja. Gimana rasanya? Sangat lelah. Sangat lelah. Karena nggak tahu olahraga. Anjay, nggak tahu olahraga. Di sini juga ada peringatannya. Awas bahaya longsor.
Ini perjalanannya masih jauh ya guys. Tenang kita. Gimana? Apakah ada keluh kesah? Masih beberapa meter, sudah kelelahan. Wow. Wow. Lihatlah guys. Anjay. Tadi kita dari sana. Oke, kita lanjut aja. Oke. Kita masih amatir ya guys. Kita masih amatir. Di sini ada tiang listrik. Anjay. Sangat tidak menginformasikan ya. Tidak ada kabelnya. Tapi kita harus tetap semangat. Hidup Jok. Anjay. Iya. Oke. Ada papan 300 meter base camp. Pendakian Gentlut. Kita masih jauh sekali. Masih jauh, masih beberapa kilometer. Tonton kita terus, ikuti kami terus. Backlight Di backlight. Oke, ini backlight katanya. Ikuti kami terus perjalanan kita hanya di Lens Time. Oke. Anjay. Lihat, ini dari ketinggian terlihat rumah-rumah di sana. Kelihatan nggak? Itu dia. Wah, dari sini mulai nampak pemandangannya. Wah, Jai. Di sini juga ada peringatannya. Dilarang berdiri. Apa kelihatan nggak? Nggak kelihatan.
Dilarang berdiri di tepi tebing. Hei Anda, ada peringatan dilarang anjir. Hei, Ayo. turun. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Berat ya, pakai DSLR untuk ngevlog itu berat. Jalannya masih jauh, dan teman saya duluan. Kok naik bos? Wah, lihat pemandangannya. Jai, gila. Kamu itu orang ngomong itu. Sedikit info guys, menurut warga lokal, dulu Gunung Kelut selalu ramai pengunjung. Tapi sejak pandemi Covid, jumlah wisatawan menurun drastis sampai sekarang. Biasanya baru terasa ramai lagi kalau pas weekend. Ya, bagus sekali guys. Ya. Kurang sedikit lagi kita nyampe ke kawah Gunung Kelut. Oke, tetap semangat guys. Ya, keren banget ya. Lihat, itu di sana ada lembah Gunung Kelut. Di sini lembah Gunung Kelut yang sangat indah. Lihat, wah, gila, wah, Jai. Anjay kuring jai terkinjai-kinjai. lihat, wih. Wah, gimana komentar Anda bagaimana? Gila sih. Kayak di mana gitu. Kayak di, wah, Itu apa gitu? Perjalanan kita berjalan ini sekitar 1 jam ya untuk sampai ke lokasi. Dan tangan saya sangat pegal sekali. Jaraknya sekitar 5 kilo dari
parkiran sampai ke lokasi. Kok 5 kilo? Iya, Bros. Ya kita cek lagi ya. Jarak dari parkiran ke Kawah Kelut kurang lebih 2 km ya guys. Bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 30 menit dan sekitar 5 menit kalau menggunakan jasa ojek. Nah, ini kita sudah mau sampai. Lihat. Nah, berbeda dari yang tadi, yang di sana. Di sana jalannya masih bagus ya, masih mulus. Nah, kalau di sini beda lagi. Nah, di sini sangat sulit. Lihat, tuh, berbatu. Makadam, ini makadam berbatu. Nah, lihat, nah, medannya. Cuma yang bisa hanya di sini. Di sini masih baik. Kalau di sini sangat sulit guys. Lihat medannya. Wow. Nah, kita mau sampai guys. Lihat. Nah, di sana ada terowongannya. Lihat. Kita akan memasuki terowongan. Namanya apa itu? Inlet Ganesha. Inlet Ganesha. Nah, kita akan memasuki. Kita lihat sini ya guys. Kita lewat terowongan. Wah, menggema. Wah. Berair. Berair. Wah. Gelap. Banyak airnya guys. Banyak kenangannya di sini. Wah. Nah. Nggak bisa lihat apa-apa guys. Oh, itu. Di sana adalah pintu keluarnya. Wah, sangat gelap sekali. Di sini baunya sangat pekat sekali. Wah, seperti mistis. Mistis sekali di Wah, sini. ini konten mistis ya. Ini konten mistis ya gitu. Disclaimer, ini bukan konten mistis ya. Kita lagi memasuki terowongan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda. Anda hoak. Oh gitu ya, saya tidak tahu ini. Ini buatan dari PT mana tidak tahu. Oke, nanti kita cari tahu ya. Nanti kita cari tahu. Oke. Tahu nggak sih guys, lorong ini namanya Inlet Ganesha. Dibangun oleh pemerintahan Belanda sekitar tahun 1923 sampai 1926. Lorong yang panjangnya sekitar 200 meter ini fungsinya sangat penting, yaitu untuk mengalirkan air dari Kawah Kelut supaya tidak meluap menjadi lahar panas ketika gunung meletus. Dulu air di Kawah Kelut jumlahnya sangat banyak dan berbahaya. Dengan adanya terowongan ini, bencana besar bisa dikurangi. Jadi, selain punya nilai sejarah, lorong ini juga bukti bagaimana manusia berusaha berdamai dengan alam. Dan sekarang, selain berfungsi untuk pengendalian, terowongan ini juga jadi objek wisata. Karena pengunjung bisa melewati lorong menuju spot pemandangan yang keren di sekitar kawah. Di sini juga seperti terdengar suara apa ya? Suara air. Ini kelelawar ini. Oh. Banyak sekali kelelawar. Wah, lihat, kak kelihatan, kak kelihatan nih, banyak sekali kelelawar. Banyak sekali keliaran aja. Keliaran. Kelelawar. Untuk suara-suara yang
berisik tadi itu adalah suara kelelawar ya. Wah, lihat. Kalian bisa dengar suaranya. Dan di sini tembok-tembok di sini masih. Oke, kita akan sampai di ujung lorong. Kita akan memasuki dunia lain. Oke. Maka kita percepat. Wah. Ini dia. Cara kita sudah sampai, guys. Gunung Kelut. Nah, lihat. Wah. Jalanan ini terasa sangat melelahkan, Mas. Kenapa tuh? Gunung Kelut salah satu gunung berapi masih aktif di Jawa Timur. Catatan letusannya sudah ada sejak tahun 1000 Masehi dan hingga kini tercatat lebih dari 30 kali meletus. Salah satu yang paling dahsyat terjadi tahun 1919 ketika lahar panas dari kawah menewaskan lebih dari 5.000 orang. Dari situlah Belanda membangun terowongan pengendalian air seperti Inlet Ganesha dan Ampera untuk mengurangi bahaya pasca letusan terjadi. Pada letusan 2007 muncul kubah lava raksasa di tengah kawah, tapi letusan tahun 2014 kembali mengubah wajah. Kelut memutahkan abu hingga ke Jawa Barat bahkan Bali. Bagi masyarakat sekitar, Kelut bukan sekedar gunung berapi. Sejak zaman Majapahit, gunung ini dianggap sakral dan masih dijaga hingga sekarang. Inilah kisah bagaimana Kelut menjadi bagian dari sejarah, bencana, sekaligus budaya di Jawa Timur. Iya, mamula kan foto itu. Dan batasnya cuma sampai sini ya, guys. Di sana dilarang. Garingnya pala kono. Garingnya pala kono. Oke, guys,
kita sudah ke sini dan cuacanya mulai panas, jadi kita naik. Nah, di sini mulai dingin di sini. Ya, di sini mulai dingin. Mulai dingin. Tapi tetap panas. Kita bisa naik ke sana. Selain jalur bawah, juga terdapat jalur atas yang bisa kalian jelajahi untuk mendapatkan view Gunung Kelut yang indah. Anjir nanti. Buat kalian yang mau ke Gunung Kelut, waktu terbaik adalah di pagi hari. Soalnya setelah jam 10, kabut mulai turun dan pemandangan menjadi kurang jelas. Anjay. Wah, gimana? Cukup terbayar nih. View-nya gimana? Dengan view cantik ini, kita bisa lihat kawah atau telaga ya. Kita sebut. Kawah, bos. Anjay, telaga itu, bos. Masuk kawah. Warnanya sangat biru toska gitu ya. Mana ya? Kita tadi ada di sana. Jauh. Sana. Melelahkan sekali. Untuk akses ke sana tidak bisa ya ini. Dibakari. Nyetrum. Masa? Apakah nyetrum? Biasanya nyetrum ya. Naik ke spot atas, kita disambut pemandangan kawah Kelut yang dramatis. Tebing curam dan kawahnya berwarna biru toska, jadi latar belakang yang luar biasa untuk bersuah foto, menunjukkan keindahan sekaligus kekuatan alamnya. Betul. Anu enggak direkam. Oke guys, cukup sampai di sini perjalanan kita ke Gunung Kelut. Nantikan video kita selanjutnya. Tetap di Lens Time. Lihat. Bye. Bye. Ya.